Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Amin. Dahsyat. Ya saya juga mau bersaksi deh. Ya, bersaksi deh. Waktu saya jenguk Pak Ari sekitar jam 2 saya datang. Saya kaget tuh. Kok napasnya satu-satu. Benar-benar saya kaget sekali. Jadi saya ajak Pak Ari, yuk kita nyanyi Sema Israel. Yuk nyanyi Sema Israel. Kita nyanyi Sema Israel. Tapi dia udah gak semangat, Pak Arinya udah gak semangat kan. Saya ikut nyanyi Sema Israel, habis saya doain. Selesai saya doain. Nah, sebelum saya pulang saya kasih berkat buat Citres. Kamu percaya Bapak itu dahsyat. Memang ada rencana ya Bapak. Dan setelah saya dengar beberapa kesaksian, rupanya waktunya sudah sampai. Jadi dengan itu memang semua itu kehendak Bapak, dia sudah siap untuk panggil pulang ke negeri cahaya. Amin. Jadi yang saya lihat luar biasa. Juga selamat bergabung Pak Ruben dan Tiffany. Bisa ibadah saat ini luar biasa. Amin. Dan juga Citres yang tadi saya lihat, waduh capek sekali. Tapi masih muda. Saya juga mau minum absen. Dikasih tugas pakai 12 jam 6 sore. Jam 6 sore dikasih tugas untuk besok. Waduh. Saya juga tanya, khotbah apa Bapak yang khotbah apa? Malah nggak jawab. Besok pagi jam 3 saya menyembah memuji waktu Bapak. Baru Bapak ya kasih. Amin. Bersyukur. Apa kebetulan tadi kita sudah nyanyikan lagu bersyukur. Jadi satu hati, bukan berarti saya kerjasama dengan Kesya. Satu roh. Jadi itu bersyukurlah. Karena di dalam bersyukur bisa terletak kekuatan. Amin. Di dalam bersyukur terletak kekuatan kita. Di situ saya lihat benar-benar. Coba bayangkan, anak-anak Bapak kuat-kuat semuanya, coba dasar. Coba kalau gereja lain, kalau ada keluarga sudah dipanggil pulang, mau ibadah nanti dulu, mau istirahat dulu lah. Seminggu 2 minggu. Mereka masih dengan kesedihan. Tapi kita enggak, anak-anak Bapak dipanggil pulang ke negeri cahaya justru bersuka cita. Karena nama kita sudah terdaftar di Samaim atau di surga. Nah, untuk itu mari Citres, Pak Ruben, Tiffany tetap setia mengikuti Bapak Yahweh sesuai dengan pesan papinya. Nah, dan harus segera dilaksanakan. Nah, terutama untuk Pak Ruben, Tiffany sudah dibahas pemorohan. Tinggal Ruben, jangan tunda-tunda. Berapa kali khotbah gembala kamu bilang, kalau sudah tiba waktunya, lecture pribadi. Jadi jangan main-main. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kedatangan Bapak itu enggak main-main. Amin, benar. Yang setia, yang dipilih, yang ditetapkan. Nah, itu yang punya surga. Nah, jangan sampai ada seperti salah satu pendeta yang rapture cuma 100 orang. Waduh, dia bawa ayat dari mana? Nah, itu ada pendeta yang kata ya rapture cuma 100 orang. Nah, terus manusia 8 miliar itu mau kemana? Nah, itu. Jadi jangan tersesat dengan ajaran-ajaran di luar. Nah, salah satu itu pendeta cuma 100 orang. Iya, bangsa Israel saja rapture, sehingga kami 144.000. Masa bangsa Goyim yang begitu banyak disain 100? Nah udahlah kalau begitu kita nggak rapture, udah kita pindah aja agama seberang. Iya, mana nggak mungkin Bapak datang. Aku datang ke dunia untuk menebus dosa setiap umat manusia. Aku sudah bereskan di atas kayu salib.
sudah selesai, tetelestai sudah selesai, dan aku pulang ke Samayim untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi nggak usah takut, percaya aja. Apalagi saudara sudah dibaptis pembaruan, nama sudah terdaftar di Samayim. Siap untuk ranger? Siap. Amin. Kali ini firmannya tidak keras, karena ini bersyukur. Iya, jadi saya firmannya keras. Jadi saya juga nggak tahu, karena ada tamu yang datang, jadi Bapak kasih firmannya lembut-lembut bersyukur. Ya, kita mulai dari. Nah, saya baca dulu Mazmur 42 ayat 6. Yang siapa sudah siap boleh boleh bulan baca. Mazmur 42 ayat 6. Ya, kalau semua belum. Ya, saya. Mazmur 42 ayat 6. Ayat 6 toh? Ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim. Amin. Sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia, karena keselamatan ada di hadapannya. Ya, terima kasih Pak. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia, karena keselamatan abadi ada di hadapan. Jadi yang namanya bersyukur tuh menyanjung, memuji, menyembah, itu bermazmur. Nah, kalau orang nggak bisa bersyukur kelihatan, karena namanya bersyukur dengan doa itu pasti jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau nggak suka bersyukur, ya nggak suka berdoa. Nah, jadi harus belajar. Kalau bersyukur pasti suka berdoa. Begitu. Nanti harus suka berdoa. Jadi sediakan waktu untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan. Nah, akibat daripada orang yang nggak bisa bersyukur, nah kita lihat. Oh iya, bersyukur dari bahasa Inggrisnya give thanks. Dari bahasa Ibraninya Hodulah Yahweh, bersyukurlah kepada Bapa Yahweh. Nah, juga berasal dari kata odenu, asal kata yada, artinya menyanjung, bersyukur. Nah, menyanjung itu memuji-muji, ya biasa kita pujian kepada orang. Kita bisa puji orang, oh itu orang itu hebat, orang itu. Tapi kenapa Bapak Yahweh kita nggak berani memuji yang begitu luar biasa? Di dalam memuji Bapak Yahweh, saya percaya mujizat demi mujizat terjadi. Orang yang gak suka bersyukur akan timbul banyak masalah, kekesalan, marah-marah, maki-maki, gosip, stres, akhirnya meningkat depresi. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur. Sebab firman daftar Elohim katakan di dalam bersyukur di situ terletak kekuatan. Amin. Iblis tidak bisa ganggu kita. Firman daftar Elohim kata iblis setan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Jadi kalau orang nggak mau bersyukur, ya pasti itu bukan gosip, bukan marah-marah. Tukang bersungut-sungut. Lawannya bersyukur apa? Coba, lawannya bersyukur apa? Tidak bersyukur. Juga bersungut-sungut. Iya, iya, dalam segala perkara hal kecil. Nah, tadi kesaksian tadi itu, coba saya lanjutkan. Saya memberkati Ibu Tres. Kemarin saya diberkati. Itu rekening udah tipis itu. Kemarin berkali Bapak rekening tebal lagi, coba dahsyat sekali. Itu beri orang yang susah, maka Bapak yang memperhatikan. Iya, dia lagi butuh. Maaf, bukan ini pamer, ini maksudnya saya menyaksikan kebaikan dan dahsyatan Bapak Yahweh. Dengan lu kita menabur, kita menolong orang yang susah.
kita memenangi Bapak Yahweh firman. Yes. Bapak yang akan kembalikan dibayar cash. Nggak pernah utang. Tunai itu coba dulu. Saya kaget sekali, benar luar biasa dahsyat. Ya sekarang baru kita mulai ya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena orang kita bersyukur itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita ketemu orang bukan bersyukur, kita berterima kasih, itu maksudnya. Jadi orang memberi sesuatu buat kita, kita katakan terima kasih. Kita nggak mungkin orang bersyukur kan? Ya. Jadi itu sama, cuma pengertiannya, cara pengucapan yang beda. Jadi bersyukur, berterima kasih namanya gifting. Jadi dalam segala hal, kecil pun bersyukur. Apapun, suka maupun duka, bersyukur. Karena dalam kuasa ucapan itu bersyukur itu dahsyat sekali. Benar-benar luar biasa sekali. Jadi apapun yang orang alami, macam waduh hari ini saya dagangan sepi, jangan mengeluh-ngeluh, dagangmu sepi. Bersyukur, terima kasih Bapak Yahweh, kau sudah memberkati aku hari ini, kau sudah mengirim pelangan-pelangan yang besar, kau sudah membuka pintu-pintu berkat Bapak Yahweh. Karena David Elom katakan, apa yang kau katakan Jadi terjadi. Karena apa yang kau katakan adalah firman iman. Mujizat itu ada dalam mulutmu. Kalau kau katakan negatif, terjadilah negatif. Kau katakan positif, terjadi positif. Makanya banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan karena itu. Waduh hari ini saya susah lah ini. Tolak itu. Di dalam nama Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesus, kuasanya, mujizatnya dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. amin. Kalau dulu orang lain ditolak, saya juga pasti ditolak. Karena jadi Bapak ya, karena firmannya itu dahsyat. Firmannya dahsyat. Jadi percaya, kuasa Bapak yang sungguh dahsyat. Amin. Dan syukur itu penuh dengan powerful. Nah, sedang kecewa, depresi, sehingga bisa mengatasi kekecewaan, kekesalan hanya dengan bersyukur. Kalau itu kita nggak bisa beresin, itu masalah kecil, kita katakan kecil, lama-lamanya tensinya itu meningkat, stres meningkat, jadi depresi meningkat lebih tinggi itu, yaitu luka-luka batin, bahkan bisa stay. Tahu ya istilah stay? Ya, istilah baru stay. Saya gila. Iya, kalau normal kan ada di sini, yang pinggir jalan. Nah itu. Jadi bukan berarti mereka nggak bisa sembuh, bisa sembuh. Nah, masalahnya harus dilayani secara telaten. Nah, mereka mau nggak? Nah, itu kuncinya satu. Mau melupakan apa yang di belakangku. Dapat Elohim kata, aku melupakan apa yang di belakang dan berlari-lari kepada panggilan surga Bapa. Jadi ada kesakitan, iri hati, dendam, benci, minta ampun sama Bapak Yahweh dan lupakan, tinggalkan di belakang. Nah, kalau kita bawa itu, beban kita jadi berat. Nah, artinya, ya contohnya, saya bilang, saya mengasihi Pak Freddy, tapi saya masih simpan sakit hati, gitu. Ketemu salaman, tapi di luar, di gereja salaman, ketemu di luar buang muka. Nah, itu artinya saya masih disimpan sakit hati, saya masih tidak suka sama Pak Freddy. Jadi saya bilang, saya sudah mengasihi, saya mengampuni, itu tuh bohong. Jadi
dengan tulus, dengan segenap hati, dan bisa melupakan, jangan ingat-ingat lagi. Karena setan kerjanya menuduh. Setan mengingatkan dosa-dosa kita. 1 kali 24 jam dia naik turun surga loh. Nuduh kita loh. Sedang Bapak yang tidak. Bapak yang mengasihi kita. Bapak yang mengampuni kita. Itu. Jadi jangan sampai kita, saya bilang itu namanya diikat. Kenapa diikat? Karena kebiasaan buruk dibawa terus, nggak pernah mau dilepasin. Akhirnya kita terikat, nggak sadar. Jadi jangan masalah kecil, itu masalah besar. Kuncinya mengampuni, melepaskan. Kalau nggak mau mengampuni, kalau selamanya terikat. Dan saya bersyukur tahu gembala kita ini tapi merana gembala yang radikal, tidak kompromi, tidak kompromi sedikit atas dosa. Jadi kita semua harus radikal. Kalau mau receh, iya harus radikal, nggak campur-campur, gado-gado es campur, itu enak. Iya. Tapi kalau mau atoran, waduh dagingnya sakit, nggak bisa makan. B2, B3, B4, kaki 2, kaki 3, kaki 4, semua dimakan, kaki 1000 juga dimakan. Nah itu artinya kita masih terikat dengan daging. Terikat dengan daging. Jadi harus daging itu mati. Jadi harus dikikis habis keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan daftar Elohim. Oh, makan babi kan tidak ada hubungan dengan keselamatan. Itu kata pendeta Sono. Iya, makan kepiting tidak ada hubungan dengan keselamatan. Makan udang tidak ada hubungan dengan keselamatan. Tapi cepat, game over. Penyakitan, kesehatan, itu kesehatan. Jadi jangan sampai gara-gara 3 jenis makanan itu hanya kita diikat dengan segala macam sakit ini, sakit itu, sakit itu. Panggil pendeta doain, panggil pendeta doain, sembuh, tobat, kumat, tobat, kumat. Iya. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa hidup kita ini baik Elohim, tempat Bapa yang baik Roh Kudus, bukan dikotori dengan makanan yang tidak sesuai dengan daftar Elohim. Kalau mau taat, ya tunggu sehat. Kalau nggak mau taat, ya sakit-sakit dan cepat game over. Itu jadi kuncinya setia kepada Bapa yang setia juga taat kepada firman-Nya. Dan yang perlu kita selalu bersyukur. Amin. Apapun yang terjadi, di dalam hidupku, selalu ku bersyukur sebab Yesus baik. Ya udah cukup aja, berarti banyak nggak bisa ditenang. Orang tidak bisa membedakan itu, stres, galau dengan emosi tinggi-tinggi, marah-marah. Nah itu contohnya dapat gaji terlambat, orang kerja gaji terlambat, stres, marah-marah. Belajar kendalikan diri, belajar
pengendalian emosi, pengendalian diri. Itu apa itu? Buah roh keberapa? Akhir Nah, buah roh ke-9. Buah roh ke-9, pengendalian diri, penguasaan diri. penguasaan diri. Ya ada yang mau baca nggak? Galatia 5 ayat berapa? 22 ya. Siapa yang bisa baca? Baca. Yang biasa baca udah di negeri cahaya nih. Iya. Ayo baca. Galatia 5 ayat 22. 22, 23. 23. Ayo siapa yang udah dapat? Ayo siapa? Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, Amin. damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada Amin. hukum yang menentang hal seperti itu. Amin. Saya sekali lagi. Terima kasih guys ya. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita nggak damai sejahtera itu nggak bisa bersyukur, pasti nggak bisa damai sejahtera. Kerjanya marah-marah terus. Itu damai sejahtera hilang. Jangan anggap sepele loh itu marah-marah. Masalah itu sedikit marah, masalah ini marah. Apa sedikit marah? Belajar sabar. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan iman. Kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Jadi penguasaan diri itu yang paling tinggi. Kalau kita masih marah-marah, suka gosip, suka ini, suka iri sana sini, apa bedanya kita dengan orang dunia? Cuma labelnya yang berubah. Katanya nama Bapak Yahweh. Jadi kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita anak Bapak yang mengasihi mereka. Walaupun mereka bilang kita saset, puji Bapak Yahweh, saksikan terus nama Bapak yang sungguh dahsyat. Sesat. Iya kan, itu istilahnya saset, kopi saset. Iya. Tapi kalau kita tanya, sesatnya di mana? Gak berani tunjukkan ayat, gak berani nampilin muka. Coba. Nah itu. Jadi setan menipu mereka supaya apa? Mereka tidak mau sebut nama yang kudus. Nama kudus jangan sebut-sebut. Yahweh itu gak bisa disebut itu nama kudus itu. Nah, itu setan menipu mereka dan banyak anak Bapak yang goyang dan goncang. Iya banyak loh, saya kasih tahu. Teman saya di Batam, saya kira udah menyembah Bapak Yahweh. Ternyata masih campur-campur, es campur. Gado-gado enak soalnya. Iya, nah itu. Makanya luar biasa itu KPM itu benar radikal, nggak ada kompromi. Bapak Yahweh harga mati. Nah, Yesus masih harga mati. Amin. Tidak bisa ditawar. Dan kemudian Bapak Yahweh. Nah, kita baca 2 Tawarikh 7 ayat 3. Ya, siapa yang sudah dapat duluan silakan baca. Tawarikh 7 ayat 14. Ayat 3. Ya, Ayat 3 ya. 2 Tawarikh 7 ayat 3. Di sini firman Yahweh katakan ayat 3. Di sini, dan semua Bani Israel yang melihat api itu turun dan kemuliaan Yahweh meliputi bait itu, mereka berlutut dengan muka mereka sampai ke tanah di jalan-jalan dan menyembah dan mengucap syukur kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih banyak. Dan semua Bani Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Yahweh meliputi bait itu. Mereka berlutut dengan muka mereka sampai ke tanah di jalan-jalan dan menyembah dan mengucap syukur kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bangsa Israel juga tahu mereka harus senantiasa mengucap syukur. Mereka menyembah dan mengucap syukur Bapa itu baik, luar biasa, dahsyat, penuh dengan keajaiban.
penuh dengan mujizat. Ya, satu lagi ayat, 1 Tawarik 16 ayat 7 dan 8. Nah, ini kita sudah tahu semua. Silakan siapa mau baca. Maria. Sampai Tawarik berapa? 1 Tawarik 16 ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Pada hari itu, Daud untuk pertama kalinya melalui Asaf dan saudara-saudaranya mempersembahkan ucapan syukur kepada Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, pada hari itu Daud untuk pertama kalinya melalui Asaf dan saudara-saudara mempersembahkan ucapan syukur kepada Bapa. Ucapan syukur. Nah, mereka melakukan ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa. Panggil namanya. Bukan namanya tidak boleh dipanggil, nggak ada ayatnya. Panggil nama Bapak Yahweh, nggak ada. Kalau di luar bilang di mana ada ini ayatnya? Itu nama kudus. YHWH kudus. Iya, justru namanya kudus. Kita harus memanggil namanya, memberitakan namanya, memasyurkan namanya, karena nama Bapa itu dahsyat. Nama Bapa itu pemilik Samain. Amin. Pemilik surga. Mereka nggak bangga. Iya kan? Mereka menolak nama itu, jangan panggil nama itu. Artinya menolak. Sama dengan menolak surga. Mau menolak surga tuh mau ke surga yang mana? Mau ke surga yang mana? Iya, jadi jangan salah. Mereka menolak nama itu sama dengan mereka menolak surga. Jadi orang yang mendengar nama Bapaknya dan tidak ribut cara mau terima dengan mudah, artinya itu mendapat kasih karunia. Bapaknya pilih-pilih, kata Bang Hem. Bapaknya pilih-pilih orang yang diselamatkan. Coba. Jadi sisa waktu yang singkat, kita jangan main-main. Lalu Ruben segera minggu depan harus paling lambat Bapak September. Jangan tunda-tunda. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Waktu sudah sangat-sangat singkat. Ya. Bersyukur kepada Yahweh, panggil namanya. Ya. Mazmur 69 ayat 31. Ada yang mau tolong baca sih? Mazmur 69. 69:31. Aku mau memuji nama Elohim dengan nyanyian, dan aku mau mengagungkan Dia dengan ucapan syukur. Ya, aku mau memuji nama Elohim dengan nyanyian. Jadi yang suruh nyanyi bersaksi sini nyanyian itu bersyukur, mengucap syukur ada dengan nyanyian, dan aku mau menggabungkan Dia dengan ucapan syukur. Kata-kata pengagungan. Bapak sangat senang dengan itu. Kata-kata pengagungan, kita memuji, meninggikan, membesarkan namanya. Sungguh dahsyat benar. Sungguh dahsyat. Kasih Bapak Yahweh. Kasih Bapak Yahweh benar, ini tidak pernah melupakan kita. Apapun masalah, panggil namanya. Iya, kita udah dikasih istimewa tuh panggil nama Bapak Yahweh kok. Masih santai-santai di luar sana mereka udah nolak untuk nama kudus. Katanya nggak bisa bunyi itu. Itu. Ya, tapi mereka nggak sadar bahwa tanpa nama Bapak Yahweh, lu mau ke surga yang mana? Ya, jadi jangan lupa, jangan sama salah sangka bahwa kita memuji, menyembah. Mercy Seat itu luar biasa. Kita meninggikan Bapak Yahweh. Bapak sangat senang. Dafarul katakan, Yahweh duduk di atas puji-pujian. Dia senang dipuji, dia senang ditinggikan. Kalau kita nggak mau memuji Bapak Yahweh, nanti apa? Batu-batu Bapak Yahweh bisa pakai.
Firman dapat Allah katakan. Jadi kuncinya gampang, apapun masalahmu kecil berat, mengucap syukur, panggil nama Bapa, namanya sungguh dahsyat dan ajaib. Nah, Mazmur 26 ayat 7 ada lagi yang mau baca. Sambil mengumandangkan suara ucapan syukur dan menceritakan semua keajaiban. Terima kasih dia. Sambil mengumandangkan suara ucapan syukur dan menceritakan semua keajaiban, mujizat, kebaikan, kekuatan Bapa yang karuniakan kepada kita, kemurahan, kebaikan, apapun yang baik, semua yang manis diberikan semuanya. Jadi jangan kecewa, jangan bersungut-sungut karena lawannya itu bersyukur. Yang senang itu setan, kita akan rugi besar. Jadi kalau orang itu nggak bisa ngampuni kita yang ngampuni dia. Yes. Kita diberkati. Kalau masih ada ganjaran antara satu dengan lain, bagaimana Bapak Ibu mau berkati kita? Kita doa itu naik sampai di plafon turun lagi. Kenapa? Itu setan yang berjalan keliling 1 kali 24 jam. Dia lembur loh siang malam untuk siap menerkam kita. Jadi itu hanya di dalam bersyukur, di dalam lihat sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Apapun masalah, saya punya masalah, saya juga punya masalah. Saya percaya kalau kita bersyukur, lihat kedahsyatan kebaikan Bapa yang turun atas kita. Amin. Belajar berdoa untuk mengucap syukur. Berbanyak mengucap syukur. Saat itu cuma bersyukur dengan memuji, menyembah Bapa yang baik. Jadi jangan bilang, saat itu susah, nggak bisa doa. Cukup memuji, menyembah, itu Bapa yang lebih senang. Itu saya dapat tema itu karena saya memuji, menyembah Bapa yang. Saya udah bingung mau khotbah apa. Bisa saja apa saja yang tercatat khotbah. Tapi apa yang Bapak mau? Jadi jangan Bapak yang nggak bisa bicara. Semua Bapak yang bisa bicara kepada kita mempelai. Cuma kita yang jauh dari Bapak Yahweh, tidak mau berdoa, mau baca kitab, baca kitab suci, sibuk dengan urusanmu sendiri. Nah, terus nanti salah, saya sudah berdoa tapi Bapak yang nggak jauh. Nah, itu nanti alasannya begitu. Jadi bersyukur apapun masalah datang kehadirannya, bukan kepelatarannya. Tadi lagu salah itu, kepelataran itu di luar itu. Itu yang binasa, itu bukan saudara surga ganti lagu. Kehadiran Bapa yang bukan pelataran itu di luar. Itu akan binasa. Itu yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa yang akan diinjak-injak. Lagu pun juga, ya kalau salah dikoreksi. Ya, jadi itu kita harus siap. Ya, dia bilang kita harus siap karena rapture kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Kita lihat semua sebentar digital semua. Begitu semua digital, nah, ada pendeta yang bilang, nggak ada tuh pasang chip di kepala dan tangan, nggak ada tuh, nggak ada suntik, nggak ada pasang. Mereka nggak tahu teknologi sudah canggih, nggak usah pasang chip, disuntik pakai vaksin sudah masuk tuh chip. Baliknya katakan nggak ada itu. Teknologi udah canggih, semua di kita. Parkir digital, coba tol digital, sebentar sertifikat digital, bank digital, ambil uang sudah nggak bisa nanti. Nah sekarang masih bisa. Nah,
Nanti kalau nggak bisa orang belum, yes, semua di kita. Artinya siap-siap. Itu hampir masih segera berkuasa. Jadi jangan main-main, jangan main-main. Waktu sehingga kita harus radikal. Kita harus radikal. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, ini ayat terakhir kayaknya sudah capek. Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Saya juga udah capek. Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Belum 1 jam, Pak. Belum sejam. Oh iya. Bilangan berapa sih? Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. 14. Ya, 26. ayat 26 sampai 30. Ya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, berapa lama aku harus menahan diri terhadap umat yang jahat ini, yang bersungut-sungut kepadaku? Bersungut-sungut. Aku telah mendengar keluhan Bani Israel yang mereka keluhkan kepadaku. Katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Di padang gurun ini, mayat-mayatmu akan bergelimpangan. Bahkan semua orangmu yang telah dihitung menurut seluruh jumlahmu, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yang telah bersungut-sungut kepadaku, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam negeri yang telah tanganku kuarahkan untuk membuat kamu tinggal di dalamnya, kecuali Kaleb dan Yefun dan Yosua anak Nun. Amin. Jadi itu bangsa 12 pengintai dikirim semua bersungut-sungut dan semua. Jadi nggak masuk tanah-tanah hanya Kaleb dan Yosua. Nah, tapi yang penting ini ayat 28 ini yang kita harus praktekkan dalam. Katakan kepada mereka sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukan kepadamu. Artinya begini, saya katakan, oh saya sukses, saya diberkati Bapak, itu yang terjadi. Saya susah, saya boleh itu yang terjadi. Itu perkataan negatif. Jadi firman sudah katakan, apa yang kau katakan itu yang terjadi. Ini ayat 28. Jadi pegang itu. Kalau mau usahanya maju, ya katakan, aku diberkati, usahaku maju, aku sukses. Jangan sebentar, aduh lesu, sepi, usahaku sepi. Jangan katakan itu yang negatif. Karena setan mencuri itu. Setan mencuri itu, bagaimana Bapak yang memberkati kita? Nah, tidak katakan, aku sudah memberkati kalian. Cuma kamu nggak mau memperkatakan daftar Elohimnya sudah aku berikan. Ya, puji Bapak Yahweh. Amin. Sukses besar buat saudara. Bapak yang berkati saudara. Amin. Yes.